Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami untuk selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bereaksi ya pada karya tulis MC Reclef ya teman-teman ya, yang berjudul Mengislamkan Jawa. Ini agak sedikit dalam ya, namun sangat akademis karena masih relevan hingga saat ini ya. Ada beberapa ucapan beliau ya yang saya anggap harus kita berikan suatu apresiasi, yang notabene beliau adalah bukan seorang muslim ya, namun sejarawan dari barat ya. Mungkin kaum akademisi atau penulis sudah paham ya siapa MC Reclef ya. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar kalimat istilah Islam KTP ya, atau Islam abangan. Di mana Islam abangan itu Islam yang mungkin ya, menurut sebagian para sejarawan didefinisikan Islam yang tidak berislam secara sungguh-sungguh ya, atau Islam sempalan lah, istilahnya Islam abangan. Ya, saya tidak menggali lebih dalam ya, namun teman-teman sudah paham secara definisi ya, tidak perlu saya ulas kembali mengenai Islam abangan. Namun apabila disematkan istilah Islam KTP, mungkin terbesit Islam yang hanya berlabel Islam, namun tidak mampu menjalankan Islam secara sungguh-sungguh ya. Mungkin dapat dikategorikan seperti itu untuk konteks masa kini. Namun siapa yang mengutarakan atau menyematkan istilah Islam KTP untuk konteks zaman kini ya teman-teman ya. Saya pun belum mengetahui detailnya ya hingga kalimat itu keluar atau disematkan istilah Islam KTP. Mungkin karena media sosial ya, banyak konten kreator atau banyak tokoh-tokoh yang mungkin tidak sadar ketika bicara masalah Islam, atau ada oknum yang mungkin melakukan pelanggaran sehingga disematkan Islam KTP untuk beberapa golongan saja, namun tidak bisa mengikat ya secara keseluruhan dalam konteks umat Islam Indonesia. Di sini menarik dalam buku Islam Jawa ya. Kenapa saya bilang menarik? Menurut MC Reclef ya teman-teman ya, beliau justru tidak ada Islam KTP untuk konteksnya umat Islam di Indonesia. Di sini beliau mengkhususkan ya di wilayah Jawa ya. Kenapa beliau mengkhususkan di wilayah Jawa? Karena tinjauan beliau dari sudut pandang sejarah dan penelitian beliau dikhususkan di Pulau Jawa. Bagaimana Islam berkembang ya dari zaman masa lalu hingga zaman sekarang ya. Banyak problematikanya, banyak tantangannya, banyak sekali perjuangan yang dilakukan umat Islam hingga Islam mampu menguasai Indonesia atau menjadi mayoritas di Indonesia. Namun peran itu dikhususkan ya oleh saudara MC Reflek ini dalam Kepulauan Jawa khusus ya, di mana etnis Jawa adalah etnis terbesar di dunia. Bahkan populasinya yang terbesar di Indonesia dibedakan atau dibanding dengan suku-suku lainnya di Indonesia. Ini sudut pandang beliau ya teman-teman ya, bukan sudut pandang saya. Walaupun mungkin apabila dilakukan verifikasi, mungkin benar, memang Pulau Jawa adalah pulau yang paling terpadat di Indonesia. Ya, nah menurut saudara Al Haidar dalam bukunya ya, saya berikan referensi teman-teman ya. Menurut Al Haidar dalam bukunya Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia yang pada halaman 1 ya, di Jawa pada awal abad 20 ya, beliau mengatakan bahkan bulat lonjongnya Indonesia terutama sangat dipengaruhi oleh gerak dinamika kehidupan orang-orang Jawa. Ini menurut tinjauan dari saudara Al Haidar ya, yang mengupas bagaimana sepak terjang tokoh Skamaji Marjang Kartosuwiryo. Ini pun sejalan atau seirama dengan tulisan MC Reflek ya teman-teman ya. Bagaimana perjuangan tokoh-tokoh nasional pada masa kini yang notabene adalah orang-orang Jawa yang secara politis ya sangat menentukan bulat lonjongnya Indonesia pada masa kini. Nah, di sini Islam KTP yang beliau sematkan itu sudah tidak bisa lagi dikategorikan untuk Indonesia, umat Islam Indonesia. Kenapa demikian? Justru pandangan beliau adalah umat Islam sekarang justru lebih cerdas ya, justru lebih membumi, bahkan lebih luas literasinya ketimbang Islam pada masa lalu menurut pandangan beliau. Namun ketika sekarang masih ada yang menganalisa atau mengatakan adanya Islam KTP, Islam sempalan, ini patut juga teman-teman. Mungkin ada sebagian kalangan ya yang secara nggak langsung ingin menjatuhkan kredibilitas umat Islam atau tokoh Islam ketika melakukan suatu kesalahan ya, yang mungkin itu kecil, yang mungkin itu hal yang biasa, namun disematkan Islam KTP. Dan saya akuin
hingga saat ini kalimat itu yang tersematkan ya istilah Islam KTP masih ya saya anggap viral ya. Masih saya sering dengar Islam KTP ya, Islam KTP yang pada masa lalu disebut Islam Abangan. Namun ketika sejarawan MC Reflect mengatakan bahwa Islam KTP untuk saat ini patut dihilangkan statusnya, tidak ada lagi. Karena secara mayoritas umat Islam Indonesia secara pemikiran itu sudah sangat berubah ya menurut beliau ya. Bahkan boleh saya kategorikan atau boleh saya simpulkan umat Islam Indonesia dalam konteks masa kini itu sudah cerdas ya. Literasinya sudah berkembang, sudah berbeda pada masa lalu. Yang terkhusus ya terjadi di Pulau Jawa ya, di mana menurut Al-Haidar ya, bulat lonjongnya Indonesia ini ditentukan oleh karakter orang-orang Jawa ya. Bahkan ya, dalam karya beliau yang lain ya, saya pernah membaca apabila ingin menguasai Indonesia atau menjadi presiden, cukup kuasai Pulau Jawa ya. Itu akan mudah untuk menang untuk menjadi presiden atau raja ya. Karena kenapa? Karena dominasi atau mayoritas jumlah penduduk itu terjadi yang paling padat di Pulau Jawa, bukan di pulau-pulau lain ya. Nah, secara data statistik itu memang ada dibenarkan ya dalam tulisan MC Reclef ya, dalam halaman sekian ya, saya tidak buka, ataupun ada dalam buku karya Al-Haidar ya teman-teman ya. Di sini untuk detail, teman-teman saya kasih referensi ya sebagai bahan pertimbangan apabila ingin memperkuat dari konten saya ini ya. Ini buku yang saya kasih referensi untuk kalian. Insya Allah mudah didapatkan. Nah, setelah saya simpulkan, ketika nanti atau masih ada yang menyematkan istilah Islam KTP, ini menjadi kontra oleh seorang sejarawan yang notabene bukan seorang muslim. Ya ini MC Reclef ya teman-teman ya. Sehingga saya berhak pun ya mendukung ucapan beliau. Kenapa? Karena seorang sejarawan, apapun agamanya, apapun sukunya, ketika memberikan atau berkarya lewat karya tulis, tidak main-main teman-teman. Harus menggali literasi yang sangat luar biasa, sehingga harus objektif dalam menilai. Nah, di sini sudut pandang dari MC Reclef cukup objektif. Bagaimana beliau sangat tajam menilai apabila di tengah masyarakat ada penyematan istilah Islam KTP atau Islam Abangan, menurut beliau sudah tidak berlaku lagi untuk Indonesia dalam konteks masa kini. Nah, dengan literasi seperti ini, apakah kita masih mudah untuk menyematkan Islam KTP terhadap oknum-oknum yang mungkin salah, ya bahkan di negara-negara Barat sekalipun ya, ada kalau kita mau jujur ya, ada juga namanya Kristen KTP, Hindu KTP dan sebagainya ya, hanya karena dilakukan kesalahan oleh oknum-oknum tersebut ya, yang notabene agama yang melekat kepada dirinya. Namun di sini sudut pandang MC Reclef yang melakukan penelitian bahkan tebal bukunya kurang lebih 700 halaman ini sangat akademis, sangat luar biasa. Saya akuin. Sehingga saya menyimpulkan, saya setuju ya dalam pandangan saya bahwa memang di Jawa ini khususnya ya, di Indonesia tidak ada Islam KTP atau ya tertolak untuk penyematan Islam KTP untuk konteks masa kini ya. Apabila kita ingin ya menggali lebih dalam lagi dalam konteks akademis ya secara menyeluruh dalam konteks umat Islam Indonesia ya. Kenapa? Karena acuannya begini. Kalau kita masih menyematkan beberapa oknum ya mungkin kesalahan dalam melakukan apa namanya pelaksanaan ibadah agama tersebut ya, kita sematkan secara mayoritas Islam Indonesia, Islam KTP itu sudah ditolak dan tidak dibenarkan ya oleh sejarawan MC Reclef ya dalam bukunya Mengislamkan Jawa. Nah, saya ingin perkuat saya teman-teman ya untuk umat Islam Indonesia siapapun juga ya yang masih mendengar atau ya memviralkan istilah Islam KTP, mohon dikaji kembali ya karena dari sudut pandang sejarawan, sudut pandang akademisi yang memang saya anggap cerdas itu sudah membatalkan bahkan sudah tidak relevan ya sehingga hati-hati yang secara langsung kita lihat mungkin ada oknum-oknum yang mungkin salah yang mungkin tidak sesuai secara ya konsep dari Islam itu sendiri. Namun apabila secara mayoritas ya diviralkan Indonesia hanyalah Islam KTP atau Islam Abangan secara mayoritas itu sudah tertolak dan tidak dibenarkan ya. Dan saya setuju dengan saudara MC Reclef ya. Nah teman-teman untuk detailnya saya sarankan untuk membaca karya beliau ya agar lebih objektif dalam memandang ya sisi umat Islam Indonesia ya, di mana seorang penulis yang notabene bukan seorang muslim namun objektif dalam menilai sudut pandang dari seorang muslim. Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Tidak ada Islam KTP menurut Bapak MC Reclef. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.